Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur sebab Tuhan telah menjaga, menyertai kita di sepanjang malam dalam istirahat tidur kita. Dan juga Tuhan sudah berikan hari ini, kita masih ada kesempatan hidup di hari ini. Sebelum kita masuki dunia kerja kita, mari kita dahulukan Tuhan dengan membaca, dengar, renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya Bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih kalau kami ada di hari ini. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, dan kami akan masuki dunia kerja kami di hari ini. Kami percaya rancangan Tuhan bagi kami, rancangan yang penuh damai sejahtera, kesuksesan, dan berkat yang melimpah. Namun sebelum kami masuki dunia kerja, kami akan membaca, renungkan firman. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita membaca di 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ayat pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di ayat 4 bagian B dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu, hari-hari yang kita jalani di dunia ini tidak luput dari berbagai macam masalah dan kesulitan hidup. Betul? Sakit penyakit, krisis keuangan, kesulitan, penderitaan, kegagalan, dan juga bencana bisa saja terjadi tanpa diduga, datang dengan sekonyong-konyong. Iya kan? Karena masalah-masalah inilah banyak orang kemudian menjadi takut dan khawatir. Kita semua tentu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Semua masih rahasia. Tapi dengar baik, sesuram apapun hari-hari yang sedang kita jalani, sekalipun dunia bergoncang dengan hebatnya, biarlah kita tetap mengarahkan pandangan dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita. Dialah Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Amin. Di dalam Kristus kita memiliki rahasia hidup yang berkemenangan. Apakah itu? Dikatakan begini di 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita. Amin. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, jadi Alkitab menyatakan bahwa sewaktu kita percaya dan mengaku bahwa Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa mengalahkan dunia. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Amin.
Mengalahkan dunia berarti mengalahkan berbagai macam masalah dan pergumulan selama hidup di dunia ini. Tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hidup ini, Bapak Ibu. Karena janji Tuhan adalah jaminan bagi saudara dan saya. Alkitab secara tegas menyatakan bahwa Kristus sudah mengalahkan kuasa maut dan mematahkan kutuk dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena itu, milikilah iman yang teguh di dalam Kristus. Namun supaya iman kita benar-benar mampu mengubah situasi, maka iman itu harus disertai dengan apa? Perbuatan. Perbuatan dalam hal ini adalah ketaatan. Jadi dikatakan di Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi perhatikan bahwa iman yang disertai dengan ketaatan. Jadi iman tambah ketaatan itu menghasilkan mujizat. Tetapi iman tanpa ketaatan atau tanpa perbuatan itu mati sia-sia. Jadi iman yang disertai dengan ketaatan pasti menghasilkan kuasa yang dahsyat. Di dalam Kristus kita tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Jadi mari saudara tetap berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Hati kita melekat kepada Dia. Amin. Mata pandangan kita tertuju kepada Dia. Jadi dikatakan bahwa iman kita yang dapat mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman saudara dan saya. Iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang menyatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita semua sahabat Galilea, jangan hanya memiliki iman, tapi mari kita padukan dengan perbuatan. Yang saya maksud dengan perbuatan adalah ketaatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan, kami bukan saja memiliki iman, tapi harus disertai dengan ketaatan, perbuatan ketaatan. Kami lakukan itu, maka ada mujizat, ada kuasa yang dahsyat yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka di hari ini. Ada sukacita, ada perlindungan Tuhan, ada kemenangan mereka raih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada